Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai 5 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa adalah suatu ibadah yang sejatinya umat muslim butuhkan. Berdoa juga merupakan tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala langsung pada umatnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dalam Islam terdapat beberapa waktu spesial atau mustajab yang dianjurkan dan baik untuk berdoa, sebab dalam waktu-waktu tertentu doa akan cepat dikabulkan. Berikut waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, hari Jumat setelah asar. Hari Jumat merupakan hari yang banyak keutamaannya bagi umat Islam. Mengerjakan banyak ibadah di hari tersebut sangat dianjurkan. Salah satunya adalah berdoa di hari Jumat setelah asar. Para ulama sepakat waktu tersebut adalah pada akhir waktu di hari Jumat atau sebelum waktu maghrib tiba. Biasanya waktu mustajab ini mulai dari jam 5 sore sampai sebelum terbenamnya matahari atau pukul 18. Jam ini adalah jam di mana manusia sedang di perjalanan pulang dari bekerja atau bahkan masih sibuk dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengingat waktu tersebut agar siap untuk berdoa demi terkabulkannya keinginan. Waktu mustajab ini dijelaskan di berbagai hadis. Salah satunya berbunyi, pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, waktu subuh. Seorang muslim tentu mengetahui keajaiban waktu subuh. Pada waktu tersebut bukan hanya sholat yang penting dilakukan, tetapi juga semua bacaannya, termasuk doa-doa, akan disaksikan oleh malaikat. Adapun pada waktu subuh, doa dapat langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu untuk berdoa di jam ini terhitung mulai dari sebelum subuh atau setelah sholat tahajud sampai dengan sebelum matahari terbit atau kira-kira 30 menit sebelum fajar. Karena banyak keutamaannya, subuh merupakan waktu yang mustajab. Tuntutan berdoa pada waktu subuh sesuai dengan isi surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang ketiga, sepertiga malam. Sepertiga malam adalah waktu yang tidak diragukan lagi keutamaannya untuk menunaikan ibadah, mulai dari solat, membaca Al-Quran, zikir maupun berdoa. Hal ini dikarenakan sepertiga malam merupakan waktu yang mustajab, sehingga doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa di sepertiga malam tentu mendapatkan keistimewaan tersendiri bagi seorang yang memanjatkannya, di mana waktu tersebut adalah waktunya orang saat tidur. Orang yang memilih untuk bangun dan menunaikan ibadah dan berdoa, dosa-dosanya akan diampuni dan segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis berikut,
Robbi kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam, yang akhirnya pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, antara azan dan iqamah. Waktu singkat antara azan dan iqamah atau sesudah azan sampai sebelum iqamah juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka bila sedang berada di masjid, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Selain berdoa, dalam waktu ini juga boleh dipakai untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Waktu mustajab ini juga berlaku bagi kaum wanita yang tidak mengerjakan sholat. Berdoa pada waktu tersebut adalah kaidah dalam beribadah, yakni mendahulukan amal yang terbatas waktunya daripada yang waktunya panjang. Hal ini akan membuat kualitas ibadah jauh lebih sempurna. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk memanjatkan doa-doa mulia serta puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis diriwayatkan, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, turun hujan. Dalam Islam, hujan merupakan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Hujan dapat menumbuh suburkan dataran yang tandus, memberikan minuman pada makhluknya yang kehausan, membantu pekerjaan bercocok tanam, dan lain sebagainya. Maka sebagai umat Islam, kita harus selalu mensyukuri bila hujan datang. Dengan demikian, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa saat hujan. Karena itu, waktu turun hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela hujan. Beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya dua doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa ketika akan didirikan sholat dan ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. Manfaatkan waktu terbaik dan singkat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di waktu-waktu mustajab dapat dilakukan setiap hari. Berdoa tidak hanya dilakukan saat kita sedang sulit saja, namun saat sedang lapang pun berdoa harus tetap dilakukan. Saudara-saudara musliminku yang dirahmati Allah, semoga hajat yang kita kehendaki cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.